pagi semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita melakukan ibadah singkat. Silakan satu orang yang menunjukkan. Materi minggu lalu adalah dampak modernisasi bagi keluargaku. Kita akan masuk materi baru. Materi baru kita itu ada di bab 10. Ada yang tahu itu apa? Kelas bermakna dari kelas bermakna antara keluarga dan sekolah. Yang pertama itu adalah anak dan pendidikan. Alkitab memberi kesaksian bahwa tugas orang tua untuk mendidik anak-anak sejak kecil sehingga tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat secara intelektual. Tahukah kamu bahwa kamu masing-masing sebagai pribadi merupakan ciptaan Allah yang istimewa? Kamu merupakan anugerah sekaligus titipan dari Tuhan yang memiliki potensi yang sangat luar biasa, yang memiliki didikan untuk mengembangkan potensi dengan sungguh-sungguh untuk mencapai keutuhan. Potensi itu terdiri dari potensi kognitif atau intelektual, yang kedua afektif atau moral, yang ketiga spiritual dan psikomotorik atau keterampilan. Yang kedua ada trik pusat pendidikan. Yang pertama itu pendidikan dalam konteks keluarga. Di dalam konteks keluarga itu memperoleh pendidikan informal terutama melalui proses sosialisasi dan edukasi berupa pembiasaan atau habit formation. Yang kedua itu adalah pendidikan dalam konteks gereja. Di gereja kita sebagai pemuda, sebagai remaja gereja, kita akan mengambil bagian di dalam gereja itu seperti WL, PP atau remaja gereja dengan seperti pemain musik, mengambil persembahan, itu termasuk pendidikan dalam konteks gereja. Yang ketiga, pendidikan dalam konteks sekolah. Di dalam konteks sekolah itu ada seperti kita mengambil kegiatan seperti bagian dari upacara, paskibraka, ekstrakurikuler, itu termasuk pendidikan dalam konteks sekolah. Yang ketiga ada relasi antara sekolah dan keluarga. Ada yang tahu itu relasi antara
Relasi antara sekolah dan keluarga. Sekolah merupakan pihak sekunder dalam pendidikan anak dan remaja. Sebab pihak primer tetap berada di tangan orang tua, terutama ayah dan ibu, yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Pendidikan anak merupakan tantangan yang berat bagi orang tua. Namun hal tersebut merupakan tugas mulia karena orang tua adalah pendidik utama dan terutama. Kehadiran sekolah membantu meringankan tantangan tersebut. Sekolah hadir sebagai mitra yang berkolaborasi dengan orang tua dalam mendidik generasi berikutnya sebagai penerus pelaksanaan misi Tuhan secara turun-temurun. Di dalam surat Paulus dalam Efesus 4 ayat 11-15 memberikan kesaksian tentang karunia yang diberikan Tuhan berbeda satu terhadap yang lain. Meskipun demikian, perbedaan karunia dalam jabatan ini memiliki tujuan mulia, yaitu untuk melengkapi umat karunia, umat Allah dalam pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus atau gereja, sampai semua umat Allah mencapai kedewasaan yang penuh dalam iman dan takut akan Tuhan Allah. Ibu ingin bertanya, apa itu potensi di dalam anak-anak? Potensi di dalam anak-anak terdiri dari 3. Yang pertama itu potensi kognitif atau intelektual, yang kedua afektif atau moral, yang ketiga spiritual dan psikomotorik atau keterampilan. Itulah termasuk potensi-potensi pada anak. Dalam kehidupan remaja, pernahkah kamu bersyukur kepada Tuhan karena kamu dapat bersekolah? Pernah. Karena apa? Karena malu. Ya, karena kita dapat bersyukur, kita dapat bersekolah karena kita bisa dibiayai sama orang tua kita. Karena orang-orang di luar sana tidak seberuntung dengan kita. Misalnya contohnya di kolong jembatan, karena mereka tidak dapat bersekolah karena tidak memiliki biaya seragam sekolah atau peralatan-peralatan sekolah lainnya. Lihatlah di sekeliling kamu banyak masalah remaja yang terjadi. Yang pertama itu misalnya meningkatnya tawuran antar sekolah. Itu antara kita, antara remaja karena remaja sekarang ada salah sedikit, bentrok sedikit mereka akan tawuran. Yang kedua, kenakalan remaja. Contoh kenakalan remaja itu seperti merokok, bernarkoba, melakukan pergaulan yang bebas. Yang terakhir, kriminalitas remaja, yaitu contohnya seperti mencuri, itu termasuk kriminalitas remaja. Seperti kita membunuh, itu termasuk. Ya, Miss. Dan pemakaian obat-obat terlarang adalah kriminalitas yang tidak baik bagi remaja. Meminum alkohol itu termasuk kriminalitas remaja. Tujuan bersama antara keluarga itu adalah untuk mengembangkan nilai-nilai Kristiani yang dampaknya dapat secara langsung dirasakan oleh lingkungan. Misalnya, menciptakan lingkungan lebih adil, lebih manusiawi, dan mengembangkan kesetaraan dalam perspektif Kristiani. Ya, Ibu ingin menanya, bagaimana peran kamu di sekolah? Apa yang kamu ambil dari sekolah ini? Belajar. Menuntut ilmu, cari ilmu, mencuri ilmu, ikut jadi presiden.
kita sebagai remaja umat pilihan Tuhan, kita itu harus berbuat baik kepada sesama, tak saling tolong menolong, dan memberikan sedekah itu termasuk sebagai sekian materi yang Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Ibu minta satu orang untuk menutup pelajaran kita. Gimana kalau selesai